walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan ataupun dibacakan oleh saudara kita Dodi Hagu. Pada beliau kami sampaikan terima kasih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk acara inti ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Al-Ustaz Imran Muharram SAG. Pada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Seksi Binadik atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Ketua Badan Takbir Masjid At-Taubah beserta staf jajaran pengurus yang sempat hadir, beserta jamaah sekalian, ya insya Allah kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat serta berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama saya mengajak kita semua
untuk senantiasa memanjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, itu kalimat yang benar. Jadi alhamdulillahi wa syukrulillahi dalam kaidah bahasa Arab itu yang benar. Karena kadang kita dengar alhamdulillah wa syukrillah, ada yang bilang alhamdulillah wa syukurillah, tetapi yang lebih tepat adalah alhamdulillahi wa syukrulillahi, agar amalan kita semakin berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah baginda Nabi? Siapakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad adalah nabi yang tidak henti-hentinya mendoakan kita umatnya. Nabi Muhammad adalah nabi yang senantiasa memberikan pertolongan kita di akhirat nanti melalui syafaat beliau. Nabi Muhammad adalah nabi yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad adalah yang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah agar kita selamat di dalam meniti jembatan Siratal Mustaqim. Nabi Muhammad yang menunggu kita di telaga Al-Kautsar beliau untuk memberikan minum surga Al-Kautsar terhadap kita umatnya. Nabi Muhammad yang menunggu kita di pintu surga tatkala kita ditakdirkan masuk ke dalam surga. Maka hadirin, banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi. Bahkan dikisahkan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada detik-detik akhir kehidupan beliau, ketika malaikat maut akan mencabut ruh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ruh baginda Nabi dicabut, sakitnya itu lumayan. Saat itu Nabi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat maut, sesakit inikah yang namanya sakaratul maut? Malaikat menjawab, iya wahai baginda Nabi. Maka di dalam kepayahan beliau, dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai malaikat maut, ya Allah, kalau begini sakitnya sakaratul maut sebagaimana yang aku rasakan ya Allah, silahkan ya Allah seluruh umatku sakitnya sakaratul mautnya timpakan kepadaku sekarang ya Allah, agar nantinya umatku tidak akan merasakan lagi sakaratul maut. Subhanallah. Cintanya baginda Nabi kepada kita umatnya. Maka perbanyak Bapak, rekan-rekan sekalian, untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Kalau kita ingin dikenal Nabi di hari kiamat, kalau kita ingin berdekatan dengan Nabi di hari kiamat, kata baginda Nabi, aulan nas bi yaumal qiyamah, orang yang dekat denganku di hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 30 menit waktu yang diberikan kepada saya karena sekarang ini juga masih ada aktivitas ya. Jadi ada 3 hal di dalam kehidupan kita sekarang yang telah dan akan kita jalani. Yang pertama, walaupun sudah lewat tapi nuansanya masih terasa, yakni 27 Rajab, Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alhamdulillah saat ini kita berada di 11 daripada bulan Sya'ban. Kurang lebih 4 hari lagi
akan masuk satu momentum, yakni nisfu Sya'ban. Dan momen yang ketiga adalah keberkahan yang amat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan insya Allah kita berikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Singkat saja yang pertama, walaupun sudah lewat, saya ingin mengungkit kembali tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Isra ayat pertama dimulai dari subhana sampai dengan innahu wasamiul basir. Kalau dikaji, bapak-bapak, saudara sekalian dirahmati Allah, mungkin 2-3 jam tidak akan selesai hanya satu ayat itu. Sehingganya dikatakan di dalam Al-Quran, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah, jika sekiranya satu lautan itu kita jadikan tinta untuk menulis kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan habis satu lautan itu sementara nikmat Allah belum habis ditulis. Subhanallah, walau ji'na bimislihi madada. Walaupun didatangkan lagi satu laut yang kita jadikan tinta untuk menulis kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil kata bi'abdihi saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Saya ambil dari kata bi'abdihi untuk melihat kedudukan kita di hadapan Allah. Apakah kita ini termasuk hamba Allah atau termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bi'abdihi itu dalam bahasa Arab ada 2 kalimat. Bi dengan abdihi. Bi itu huruf, abdihi isim. Bi ini huruf jar dalam bahasa Arab. Kenapa diambil dari bi? Sementara kaidah huruf jar itu banyak, kurang lebih ada 19. Ada min, ada ila, ada ala, ada fi. Kenapa Allah ambil kata bi? Di dalam bahasa Arab, bi ini ada kurang lebih 22 arti. Ada bi bermakna al-islah, ada al-isti'anah, ada al-sababiyah, ada al-musahabah. Maka bi di sini adalah al-musahabah, yakni bermakna ma'a, dengan. Artinya Rasulullah yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat-singkat saja. Kemudian abdihi, abdihi ini hamba. Kenapa bukan bi Muhammadin? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kenapa harus bi abdihi, hamba, padahal Muhammad juga adalah hamba? Kenapa bukan bi rasulihi, sementara Rasulullah Muhammad juga adalah Rasul Allah? Kenapa bukan bi nabiyihi? Kenapa bukan bi khalqihi, makhluk? Nabi Muhammad juga sebagai makhluk Allah. Maka di sinilah terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya bertanya, jemaah yang dirahmati Allah, kira-kira Nabi Muhammad ini hamba Allah tidak? Hamba Allah. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang di mana? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Nabi Muhammad hamba Allah, yang katakan itu Allah, dikatakan di dalam Al-Quran. Sekarang kita yang hadir di tempat ini hamba Allah tidak? Hamba Allah. Siapa yang bilang? Allah bilang kita hamba Allah. Allah bilang di mana? Ada nama kita di dalam Al-Quran. Subhanallah. Ada ya? Sekarang saya tanya lagi, kira-kira iblis itu hamba Allah tidak? Hamba Allah. Makhluk Allah tidak? Makhluk Allah. Cuma ada perbedaan, kalau maha putih ya. Nabi Muhammad hamba Allah, dikatakan oleh Allah, dikatakan di dalam Al-Quran. Kita belum tentu hamba Allah, sebab Allah tidak katakan ya. Artinya apa? Hadirin yang dirahmati Allah, walaupun kedudukan baginda Nabi adalah tinggi, tetapi beliau adalah manusia
biasa. Artinya kita tidak boleh mempertuhankan baginda Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu sangat mencintai, Allah itu sangat mencintai baginda Nabi, sehingga di dalam Al-Quran tidak pernah dikatakan Muhammad, harus ayyuhar rasul atau ayyuhan nabi atau ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Allah tidak pernah mengatakan di dalam Al-Quran ya Muhammad. Ada dikatakan di dalam Al-Quran Muhammad, tapi di belakangnya ada kalimat Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat-singkat saja. Kenapa bukan bi khalqihi? Maha suci Allah yang memperjalankan makhluknya. Kenapa harus bi'abdihi, hambanya, sebagaimana saya sampaikan tadi. Contoh bagi kita yang hadir di tempat ini, apakah kita ini derajat hamba Allah atau masih termasuk makhluk Allah? Sekarang misalkan kalau sebentar malam atau tadi malam atau kita akan menonton bola kaki ini, ya, biasanya klub bola kaki sekarang apa yang paling hebat? Persigo. Iya. Misalkan ya Real Madrid dengan Barcelona, tanding dia, kita sementara menonton 15 menit kita menonton, tiba-tiba mengantuk. Kira-kira mau siram kopi atau mau kasih mati televisi? Mau siram kopi ya, supaya kenapa? Mengantuknya hilang. Kenapa? Karena paling gagah ini. Kita bandingkan kalau kita mengaji, ya, baru 2 menit mengaji mengantuk, kira-kira mau siram kopi atau tutup ikor atau Quran? Jujur ini. Tutup Quran ya. Berarti kita belum masuk derajat hamba, masih masuk derajat makhluk. Kenapa? Lebih tinggi posisi bola kaki daripada Al-Quran. Subhanallah. Atau kita masuk Alfamart atau Indomaret, bawa uang 50.000, kita belanja di Alfamart atau di toko, kira-kira 50.000 ini besar atau kecil? Kecil ya. Seberapa itu 50.000 masuk di Alfamart? Paling keluar kamar cuma 1-2 biji barang. Sekarang 50.000 kita isi di kotak amal Masjid At-Taubah, besar atau kecil? Besar ya. Karena perbandingannya 2.000. Jadi 50.000 besar. Kenapa masuk di toko 50.000 itu terasa kecil? Karena kita terlalu membesarkan dunia. Kenapa 50.000 terasa besar ketika kita masuk kota amal? Karena kita pandang enteng dengan akhirat. Seakan surga itu kita anggap kecil karena 50.000 besar. Seakan ridha Allah itu kita anggap kecil. Subhanallah. Atau yang terakhir, kita mau sholat, mau masuk masjid, perbedaannya dengan pergi di pesta. Kira-kira pergi di pesta pakai baju yang gagah atau yang tidak gagah? Pasti yang gagah, yang keren-keren, yang bagus-bagus, atau yang perlu yang mahal-mahal. Coba bandingkan dengan kita pergi ke masjid, kira-kira pakai baju yang bagaimana? Pakai kaos, bahkan baju yang 2 hari, yang 3 hari. Ada yang pakai baju bola. Subhanallah. Kalau kita pergi di pesta pakai baju gagah, hanya menghargai yang punya pesta. Ketika kita masuk masjid pakai baju yang tidak bagus, padahal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti posisi kita masih makhluk, belum bisa dipahami ya? Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, momen nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa pendapat. Ya. Yang pertama, amalan-amalan nisfu Sya'ban ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan.
Yang pertama, nisfu Sya'ban ini di dalam hadis baginda Nabi, di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memandang makhluknya dengan penuh rahmat. Subhanallah. Allah akan berikan ampunan bagi siapa yang memohon ampun. Allah akan ijabah doa bagi siapa yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua orang yang Allah tidak kasih. Siapa itu? Yang pertama, al-musyriku, orang yang musyrik kepada Allah. Yang kedua, orang yang di dalam hatinya ada dendam, orang yang di dalam hatinya ada benci. Alhamdulillah di sini semua tidak ada yang dendam, tidak ada yang benci. Tidak ada. Alhamdulillah. Iya. Jadi insya Allah kalau tidak salah, kalau ini sudah 11 Sya'ban, insya Allah tanggal 14 itu masuk malam nisfu Sya'ban. Itu hadis yang sahih. Yang kedua, pendapat ulama, ijtihad ulama. Artinya tidak ada di hadis, tapi penjelasan ulama. Bagi yang mengamalkan silahkan, bagi yang tidak mengamalkan tidak apa-apa. Karena ada ulama yang menyatakan hadis ini hadis dhaif. Begini Bapak rekan-rekan sekalian, hadis dhaif itu tidak harus kita benci. Guru-guru saya menjelaskan hadis dhaif itu begini ceritanya. Bagaikan aliran setrum dari gardu menuju orang punya rumah. Hadisnya ini strong, ini hadisnya. Kan kalau dari gardu ke rumah kita ini kan ada tiang-tiang listrik ya. Kebetulan tiang listrik satu ini rubuh, maka diganti dengan bambu atau kayu. Maka diganti dengan bambu atau kayu ini menyebabkan hadis itu dhaif, lemah. Tetapi aliran setrumnya tidak berubah. Artinya hadis dhaif bisa diamalkan, cuma dijadikan untuk menetapkan satu hukum itu yang tidak boleh. Apa anjurannya? Yang pertama adalah sholat sunnah, tetapi niatnya jangan sholat sunnah nisfi Sya'ban, tapi sholat sunnah mutlak. Artinya hadirin sekalian, malam nisfu Sya'ban kita hidupkan dengan amaliyah istighfar ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, atau sholat sunnah. Kalau ada yang ingin sholat tasbih lebih bagus. Subhanallah. Yang kedua adalah ijtihad ulama. Umumnya ada yang kita kenal baca Yasin ya. Jadi setelah maghrib menjelang isya baca Yasin 3 kali. Niat Yasin yang pertama diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Yasin 1 kali, baca lagi yang kedua, niatkan di dalam hati, Allah berikan keberkahan rizki, umur dan lain sebagainya. Kemudian baca Yasin yang ketiga adalah berdoa kepada Allah akan dijauhkan dari segala bahaya, mara bahaya, bencana, bala dan lain sebagainya. Ini adalah amaliyah yang dianjurkan untuk kita laksanakan di malam nisfu Sya'ban. Hanya satu yang kita garis bawahi, sebagaimana hadis baginda Nabi, bahwa di malam nisfu Sya'ban itu segala amaliyah kita diangkat, dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi berpuasa pada hari itu dengan harapan bahwa ketika amal Rasulullah diangkat, tertulis catatan amal beliau sementara berpuasa nisfu Sya'ban. Yang kedua, di malam nisfu Sya'ban itu dirubah, dicatat kembali takdir kita. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir kita yang buruk dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupkan malam daripada malam nisfu Sya'ban. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah menjelang bulan suci Ramadan. Insyaallah Allah berikan kita kesehatan, umur panjang menjelang Ramadan. Ya.
tetapi dengan niat menjalani Ramadan itu sebulan penuh, 29 atau 30 hari. Karena banyak biasanya orang pas status di Facebook, marhaban ya Ramadan, selamat selamat datang wahai Ramadan. Begitu Ramadan tiba, dia punya puasa 1 hari. Alhamdulillah tidak ada yang begitu di sini. Ada dalam penjelasan, siapa yang tidak diwajibkan puasa itu yang pertama anak-anak. Silakan masuk di 3 ini kalau tidak ingin berpuasa. Ya, yang pertama anak-anak. Tidak ada yang anak-anak di sini. Ya. Yang kedua orang tidur. Tidak mungkin tidur semua di sini. Jadi tidak mungkin masuk anak-anak dan tidak mungkin masuk tidur. Ada kesempatan yang ketiga, bapak-bapak mau masuk di situ. Siapa itu? Orang gila. Jadi kalau tidak mau puasa, silakan bergila saja. Ya. Artinya begini, hadirin yang dirahmati Allah. Apa keistimewaan berpuasa? Salah satu keistimewaan berpuasa, ketika kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Hari kiamat itu bahasa Arab. Qiyam itu artinya berdiri. Kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan segala amalia kita di atas dunia. Ketika saat itu Allah berseru kepada malaikat, wahai malaikat, silakan engkau pergi ke surga, pilih makanan dan minuman yang paling enak di dalam surga. Kemudian ya Allah, untuk apa makanan dan minuman tersebut? Cari orang yang di padang mahsyar ini, orang yang gemar berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Cari mereka. Untuk apa ya Allah? Makanan dan minuman yang dari surga tadi, silahkan bagikan kepada mereka agar mereka menikmati hasil jerih puasa mereka ketika di dunia. Kenapa diberikan keistimewaan oleh Allah? Karena ketika di dunia dia rela haus dengan lapar, maka ketika di padang mahsyar orang pada kelaparan dan kehausan, Allah beri keistimewaan mereka berupa makanan dan minuman surga. Insya Allah fadilah-fadilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Iya, dan kita akhiri dengan doa. Hadirin sekalian, berdoa itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafir. Allah tidak akan menerima doa dari hati-hati yang lalai. Maka hadirkan hati kita berdoa kepada Allah. Mohon izin saya pimpin dari sini, kita mengaminkan. Hadirin, belum tentu saya punya doa ini diterima Allah, tetapi dari kita yang hadir di tempat ini, satu orang saja yang Allah ridhai, kemudian dia bilang amin, aminnya itu diterima oleh Allah, kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali doa dengan melafalkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tunazzila ar-rahmah wal barakah wal hidayah wal nura wat taufiq was salamata alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatun amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ism wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afiyata wal sa'd. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian lebih dan kurang mohon disempurnakan. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.